Wakil Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Kota Probolinggo, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus Dewan Dakwah, Muslimat Dewan Dakwah, dan Pemuda Dewan Dakwah Kota Probolinggo, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara rutinan Gerakan Indonesia Sholat Subuh Berjamaah dan Kajian Islam Ba'da Subuh yang diadakan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak di yaumil akhir. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Dewan Dakwah Kota Probolinggo, yang ketiga tausiah oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Ali Zubair, yang keempat, kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan dengan pertanyaan, yang kelima penutup, yang keenam sholat suruh dan sarapan pagi, dan terakhir pengambilan sayur dan mayur. Marilah untuk acara selanjutnya kita buka dengan acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, kepada sambutan Ketua Dewan Dakwah Kota Probolinggo kepada Ustadz Syuhada MHI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Muhammad Ali Zubair yang sudah berada tengah-tengah kita mulai tadi malam. Dia ngisi di Masjid Al-Hikmah dan sekarang insya Allah akan ngisi memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Ketua DKM Masjid Al-Hidayah saya hormati, Ketua DKM Masjid Baitul Mustaqim, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, pengurus Dewan Dakwah, Muslimah Dewan Dakwah, Pemuda Dewan Dakwah, dan seluruh pengurus cabang se-Kota Probolinggo. Alhamdulillah, pagi yang bahagiakan ini kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah. Di majelis inilah para malaikat penjaga malam dan penjaga siang menyaksikan kita. Bentar lagi para malaikat akan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita niatkan mulai dari rumah hingga kita pulang kembali ke rumah, mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin panjenengan masih ingat 2 bulan yang lalu ketika gerakan sholat subuh di Masjid Ar-Ridho, Jerepeng Kulon apa Jerepeng Wetan, pokoknya Jerepeng lah. Saya pernah menyampaikan, insya Allah bulan Desember
Yang akan mengisi adalah Ustadz Muhammad Jazir ASP dari Jogokaryan. Waktu itu sudah kita hubungi dan beliau di WA mengucapkan insya Allah, padahal beliau sakit. Tapi ada keinginan untuk bertemu panjenengan. Qadarullah 1 bulan berikutnya masih insya Allah. Terakhir putranya menyampaikan Bapak tidak bisa dan tidak boleh oleh keluarga untuk mengisi keluar kota. Nah, rupanya tak memburuk kondisi beliau dan qadarullah beliau harus kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu bagaimana ucapan akhir dari apa yang beliau sampaikan. Di video sudah kita lihat bagaimana akhir keindahan yang menyenangkan, akhir keindahan yang cukup mungkin kita merindukan seperti itu. Sebelum gerakan sholat subuh kita laksanakan, pengurus Dewan Dakwah tahun 2018 kita berkunjung ke Masjid Jogokaryan. Kita mengajak pengurus-pengurus masjid sekota dan kabupaten, 2 bis kalau nggak salah waktu itu, atau 1 bis waktu itu, mohon maaf saya lupa. Kita audiensi, kita berkunjung, ketemu takmir Masjid Jogokaryan, Masjid Suciati, kemudian kita pulang. Berapa tahun berikutnya kita ke masjid, real masjid di Yogyakarta. Itu termasuk bagian daripada santri-santri beliau. Kemudian Masjid Al-Falah Sragen dan seterusnya. Saya bisa melaksanakan, kami pengurus Dewan Dakwah bisa melaksanakan semacam ini, terinspirasi dari apa yang beliau sampaikan. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali Zubair tadi malam. Orang boleh meninggal, tapi amal soleh tidak boleh berhenti. Apa yang beliau lakukan selama ini, amal soleh menginspirasi sekian masjid di seluruh Indonesia, bahkan di masjid-masjid di luar negeri, terinspirasi dari beliau. Beliau boleh tidak ada, tapi apa yang beliau lakukan, amal soleh yang beliau lakukan tidak akan pernah berhenti. Inilah kematian yang indah, insya Allah di mata Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang kedua, alhamdulillah 1 bulan kurang saya langsung kontak beliau, karena sudah setahun yang lalu kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Ali Zubair. Beliau ini selain wakil ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur yang diamanai di bidang aitam, beliau juga diamanai memiliki 7 pondok pesantren. Pondok pesantren yatim, piatu, dan duafa yang ada di Singosari, kemudian pondok takfir yang ada di Pakis, di Malang, kemudian di Blitar. Insya Allah bukan amanah yang ringan. Di sela-sela kesibukan itu, beliau kita paksa untuk bisa hadir ke Probolinggo. Alhamdulillah. Tadi malam telah menyampaikan materi terkait dengan kaleidoskop dunia Islam. Bagaimana apa yang dialami oleh umat Islam saat ini. Dhaful iman, dhaful ilm, dan dhaful ukhuwah, serta kelemahan-kelemahan yang lain. Berikut solusinya. Kali ini beliau akan membahas terkait dengan materi refleksi kehidupan. Paling tidak nanti seputar muhasabah akhir tahun, muhasabah diri kita. Setelah ini kita akan kemana? Dan apakah kita sudah siap sebagaimana yang dialami oleh Kiai Haji Muhammad Jazir ASP? Sudah siap? Sudah siap? Kalau Israel datang sudah siap? Bu, sudah siap? Meninggalkan bapaknya? Bapak sudah siap ketika Israel datang meninggalkan ibu?
nggak terlalu siap. Kalau ibu-ibu siap. Inilah bedanya ibu-ibu dan bapak. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang ketiga, Dewan Dakwah Probolinggo menggalang donasi untuk Sumatera, donasi untuk 3 provinsi yang sedang mengalami duka banjir bandang. Ya, kita tidak mempersoalkan apakah itu dibuat atau apa, tapi yang jelas saudara-saudara kita sebangsa sedang mengalami musibah yang luar biasa. Walaupun sedikit yang kita kirimkan, alhamdulillah 14.500.000 sudah kita kirimkan ke sana. Tadi malam ada majelis taklim, salah satu majelis taklim yang ada di Kebonsari, kalau nggak salah majelis taklim Al-Hikmat Kebonsari, memberikan donasinya 1.500.000 kita terima. Barangkali di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ingin mendonasikan, membantu ta'awun alal birri wa taqwa kepada saudara kita yang sangat memerlukan, bisa kita terima dan kita langsungkan ke Lasnas Dewan Dakwah, kemudian dibawa ke Sumatera. Siapa yang tidak sedih ketika melihat saudara kita di sana? Saya yakinnya saudara kita ada di sana tidak bisa melaksanakan sebagaimana kita laksanakan hari ini. Mungkin mereka masih bisa sholat subuh, tapi untuk berjamaah barangkali susah. Mungkin tidak sekhusyuk panjenengan. Bagaimana mereka harus ditinggal oleh istrinya, bagaimana mereka ditinggal oleh anak-anaknya dalam kondisi banjir bandang seperti itu. Monggo, barangkali ada yang ingin mendonasikan, memberikan bantuan, bisa menghubungi kami dan akan kita teruskan ke Lasnas Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur. Saya terima kasih yang tak terhingga bahwa panjenengan semuanya bisa menghadiri kegiatan ini. Terakhir, saya berpikir tadi malam, jangan-jangan sedikit yang hadir karena waktunya liburan, mungkin mudik tahun baru, mudik Natal, dan saya yakin jangan nggak ikut Natal. Orang Islam mau ikut Natal, ya paling tidak liburan. Tapi alhamdulillah, justru karena liburan itu panjenengan bisa hadir di majelis ini, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT. Inilah spirit yang menggerakkan kita untuk hadir di tempat ini, tidak ada lain karena keimanan dan ukhuwah kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, paling akhir saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus Dewan Dakwah, pengurus DKM Masjid Al-Hidayah untuk kesekian kalinya masjid ini bisa kita tempatkan kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. Kepada Ketua DKM Masjid Baitul Mustaqim PT Ratek Jaya yang insya Allah sampai hari ini membersamai kita dalam mendonasikan sesuatu yang panjenengan bisa bawa pulang. Kemudian insya Allah bulan yang akan datang yang akan mengisi adalah Ustadz Heru Kusumahadi LC dari Surabaya dan tempatnya di Masjid Baitul Mustaqim PT Ratek Jaya. Siap hadir? Orang serentak. Siap hadir? Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan kita dicatat oleh Allah menjadi amal saleh sisi Allah SWT. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya tausiah dari Ustadz Kiai Haji Muhammad Ali Zubair dengan tema refleksi kehidupan. Kepada Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Ali Zubair kami persilakan. Pakai ini aja. Langsung pakai ini aja. Saya matikan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wasyami'un rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الحاضرون والسامعون rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tiada ungkapan terbaik bagi seorang hamba kecuali memuji Rabbnya di atas pujian-pujiannya kepada manusia. Hanya orang-orang yang terpujilah yang Allah mudahkan lisannya untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir atas kemuliaan Allah yang maha mulia. Maka jangan merasa mulia dirinya kalau seseorang yang hanya ingin dipuji dan tak mampu banyak memuji Rabbnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam kepada sosok mulia yang kita cintai kemuliaannya, yang kita rindui kehadirannya, bahkan kita cintai daripada kedua orang tua yang melahirkan kita, lebih kita cintai daripada anak-anak yang kita lahirkan, bahkan lebih berusaha untuk kita cintai bahkan dengan diri kita sendiri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena barometer iman itu sejauh mana kita mencintai Rasulullah di atas cinta kita kepada orang tua, anak-anak dan manusia seluruh alam. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hal ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wan nas ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai aku, katanya Rasulullah, lebih dicintai daripada kedua orang tua yang melahirkannya, anak-anak yang dilahirkannya, bahkan manusia seluruh alam. Semoga cinta kita ini timbul dari keimanan sehingga kita mampu berselawat kepadanya. Kita dimudahkan untuk senantiasa membaca selawat kepadanya, rindu akan perjumpaannya walaupun dalam mimpi sekalipun, dan kelak kita pantas untuk mendapatkan syafaatnya ketika Allah memberikan syafaatul kubra kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu berpanjang lebar untuk mengungkapkan kata hormat, karena sungguh kita terhormat dengan din ini. Sungguh kita terhormat dengan keimanan kita. Sungguh kita terhormat keislaman kita. Kehormatan-kehormatan yang menjadikan sesuatu orang yang terhormat bukan karena jabatan, bukan karena banyaknya apa yang ia miliki, bukan karena seberapa banyak harta yang dia punyai, tetapi kehormatan itu sejauh mana dia mampu meningkatkan nilai keimanan dalam ketaatan kepada Rabb-Nya, dan sejauh mana dia mampu melakukan ketaatan-ketaatan dalam menjalankan syariatnya. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin mengingatkan kembali pula bahwa kehadiran kita pada pagi hari ini yang cerah, semoga secara hati kita, secara pikiran kita, yakni bagaimana kita datang ke tempat ini tidak lain hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, karena kalau pertemuan pagi ini
dan kegiatan-kegiatan kita setiap hari tanpa keridhaan Allah, maka menjadi sebuah perbuatan yang sia-sia. Maka disunahkan setiap pagi kita membaca doa, ya, yang menjadi doa ma'syurat, yakni bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ada 3 keridhaan yang harus kita raih. Kita ingin mengharap ridha Allah, maka kita ridha kepada Allah sebagai Rabb kita. Kita ridha terhadap syariat-syariat yang Allah tetapkan oleh agama Islam itu sendiri, maka kita ridha Islam sebagai agama kita. Kita ridha terhadap tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pun kita ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi kita. Maka itu menjadi komitmen Bapak Ibu yang saya rahmati Allah. Karena kalau tanpa keridhaan Allah, apapun siapapun kita, maka akan menjadi sebuah kesia-siaan dalam kehidupannya. Wa ya naudzubillah. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa keridhaan itu mampu melahirkan atau menciptakan seseorang menjadi ahlul jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul jannah. Apa yang Allah katakan? Hal raditum? Apakah kalian sudah ridha? Fayaquluna, mereka mengatakan, wa ma lana la narda. Bagaimana kami tidak akan ridha? Keridhaan itu penting. Maka saya berharap kita noto hati Bapak. Ya Allah, sering-sering kali menganggap aku ridha ya Rabb. Ridha kepada Allah artinya ridha dengan takdir Allah. Karena tidak sedikit manusia yang dia berkeluh kesah dalam kehidupannya, walaupun dia mengatakan ridha, tapi kenyataannya berat mengatakan ridha apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Tidak sedikit manusia menyalahkan banyak hal, sedangkan dia tahu bahwa Allah yang menentukan takdir itu semua. Tidak sedikit orang berat dengan hukum-hukum syariat, lebih-lebih urusan warisan. Wanita merasa disepelekan karena dia harus mendapatkan separuh dari laki-laki. Tapi bagaimana dia mengatakan saya ridho dengan Islam sebagai agamaku, tapi kenyataannya tidak sedikit orang yang enggan menjalankan syariat. Sebagian orang ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai uswah hasanah, tapi tidak sedikit orang yang lebih menidolakan orang lain, sosok manusia di atas cintanya, di atas keridoannya, di atas idolanya, melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah, tema pagi hari ini tentang refleksi kehidupan. Sebetulnya saya hanya ingin mengingatkan dunia itu sesuatu tempat yang tak akan lama. Dunia pun usia dunianya tak akan lama. Dan usia kita pun di dunia pun lebih sedikit dan tak akan lebih panjang dari usia dunia itu sendiri. Akhirat itu begitu dekat. Dekat sekali Bapak. Kita dulu punya orang tua, kita dulu punya kakek, semua menjadi cerita dan menjadi sebuah kenangan, dan kita pun tak akan lama lagi akan menjadi sebuah kenangan dan cerita bagi orang-orang setelah kita. Ya, sisi yang lain kita ini sibuk dengan urusan dunia, namun kita berharap kita segera sadar tentang urusan akhirat. Oleh sebab itu refleksi kehidupan bukan untuk melemahkan kita memanfaatkan dunia, tetapi meluruskan arah hidup kita ketika kita hidup di dunia. Maka Allah mengingatkan 3 ayat yang kita hampir semuanya hafal tentang ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat ke-21, Ad-Dariyat 56, dan surat Al-An'am ayat 162.
Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadalah kalian semuanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat 56. Ini orientasi penciptaan Allah kita hidup di muka bumi ini. Maka siapapun yang hidupnya tanpa nilai ibadah, maka kehidupannya adalah kehidupan yang tidak berorientasi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini surat Al-An'am ayat 162. Allah katakan, qul katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku. Apa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Ini sebuah komitmen yang harus kita bangun dari setiap kehidupan kita. Orang, Pak, kalau orientasinya ibadah, ke kamar mandi itu punya value. Ke kamar mandi itu punya pahala, Pak. Tetapi orang yang hidupnya tidak punya orientasi akhirat, di dalam masjid malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka ibadah itu ulama mengatakan ma yuhibbuhullah wa yardahu. Segala sesuatu yang mampu mendatangkan cintanya dan mampu mendatangkan keridhaannya. Maka orang-orang beriman itu berpikir sebelum dia melakukan sesuatu, kira-kira Allah ridho enggak kira-kira? Kira-kira ini perbuatan ini Allah cintai enggak? Jangan serampangan kita melakukan sesuatu. Jangan asal kita melakukan perbuatan. Karena kalau sesuatu dan perbuatan itu tidak mampu mendatangkan ridho Allah, maka kita hanya mendapatkan capek dan lelahnya. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya merahmati oleh Allah, momen ini bukan momen sekedar berbicara tentang perubahan tahun baru. Karena ini bukan tahun umat Islam. Ini bukan kalender umat Islam. Perubahan ini adalah sebuah hanya fenomena alam dari sebuah rotasi matahari. Ya, dari detik, jam, hari, bulan, tahun, dan semua itu akan melewati. Maka dalam hidup ini tidak ada yang baru. Walaupun di sisi yang lain kita perlu ada yang diperbarui. Apa yang perlu kita perbaharui dan apa yang tidak baru dalam hidup ini. Maka saya punya kalimat, mohon maaf sebetulnya ada slide tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Saya sudah buat slide-nya. Kalau nanti mau saya akan kirimkan insya Allah. Apa kalimat ini? Tiada yang baru. Tiada yang baru. Karena semua akan menjadi cerita dan kenangan semata. Dari waktu yang telah berlalu, dari perihal yang membuat kita menangis atau kita tertawa. Tiada yang baru, karena semua akan menjadi usang, lapuk dan hancur dari pakaian kesombongan atau ketawaduan, dari kemewahan dunia dan ketiadaan harta. Kun, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kita hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang dalam keadaan musafir. Bapak Ibu yang sahabat rahmati Allah. Kalau orang dalam perjalanan, ketika kita misalnya berjalan ke suatu tempat misalnya, kita singgah di suatu tempat itu, kita tidak akan banyak hal untuk mempersibuk dengan urusan-urusan yang tidak punya nilai manfaat, yang tidak mampu menambah nilai kehidupannya. Kita paling hanya datang satu tempat, kalau kita singgah, paling kita hanya membersihkan diri, kita hanya mungkin mengeluarkan kotoran dari tubuh ini, atau mungkin kita hanya istirahat sejenak dari rasa capek dan lelah, ataupun kalau tidur tidak lama dan tidak nyenyak. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan itu. Dan dunia ini sekali lagi sebentar. Kenyataannya bagaimana? Ada di antara kita mungkin usianya hari ini
20, 30, 40, 50, 60, mungkin 70 tahun. Seakan-akan baru kemarin. Kemarin kita ini baru remaja. Sudah punya keluarga. Sudah punya anak. Sudah punya cucu. Dan sekarang sudah punya penyakit. Begitu singkat, Pak. Walaupun kita ini kadang-kadang kalau ditanya siap ketika datang Israel, apa alasannya? Sederhana, kalau ditanya siap nanti Pak, nggak siap. Apa masalahnya? Sederhana, kadang-kadang di antara kita banyak belum siap Ustaz. Kenapa? Banyak dosa. Bulan depan kita tanya lagi, siap? Dah siap. Masih banyak dosa. Setahun lagi. Terus kapan dah banyak dosa, Pak? Setiap hari kita seakan-akan terus melakukan dosa itu. Siap tidak siap kita akan mati, Pak. Dan kematian itu tidak pernah menyampaikan sebelumnya. Tidak ada yang baru, Pak. Tidak ada yang baru. Walaupun ini ada tahun baru, Pak. Karena semua akan berakhir dengan tinggal cerita. Ia akan melupakan selamanya atau diingat akan keburukan atau kebaikan saat dirinya bersama. Tiada yang baru, Kak. Karena semua orang akan pergi dan meninggalkan jejak kehidupan. Berlalu tanpa banyak hal yang berarti. Dan kelak semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang baru, Pak? Dari kita ini apa yang baru? Nama kita nggak berubah, Pak. Iya kan? Nama kita nggak berubah. Kalaupun berubah KTP kita, namanya tetap, tanggal lahirnya tetap, Pak. Kita hanya menjadi sebuah cerita dari kehidupan. Dulu saya punya teman namanya Fulan. Dulu saya punya teman namanya Fulana. Kalau dia hidupnya baik, ceritanya baik, Pak. Tapi kalau hidupnya jelek, ceritanya mengenaskan, Pak. Kita ini hanya membuat sebuah cerita dari kehidupan ini, Pak. Cerita untuk keluarga kita. Cerita untuk anak-anak kita. Cerita untuk anak keturunan kita, Pak. Tidak lebih. Jangan sampai nanti orang-orang di sekitar kita bercerita tentang keburukan kita. Naudzubillah. Dulu ada ustadz baik, ternyata namanya aja soleh, tapi belum tentu pribadinya soleh, Pak. Namanya selamat, tapi belum tentu pribadinya selamat, Pak. Namanya baik, tapi terkadang amaliannya tidak sesuai namanya. Wa iya naudzubillah. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan kita ada sebuah cerita. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Tirmidzi mengatakan, "La tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an amrihi fima abdahu." Fima afnahu. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah, untuk apa usianya dimanfaatkan, untuk apa usianya dilaluinya. Allah akan pertanggungjawabkan itu semuanya. Bapak Ibu yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa prestasi hidup kita ini, Pak? Kalau prestasi akademik banyak, Pak. Kita banyak sertifikat. Bahkan sekarang itu mudah mendapatkan sertifikasi, Pak. Tinggal mau ikut dan bayar gitu aja. Tapi prestasi apa dalam hidup ini? Sudahkah kita ini menjadi ahlul Quran? Dari setiap bulannya kita membaca Al-Quran? Minimal. Sudahkah kita ini ahli sedekah? Yang minimalnya kita anggarkan 1 juta minimal. Sudahkah kita ini ahlul qiyamul lail yang setiap malamnya tidak terlewati kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan? Benarkah kita ini adalah orang-orang yang ahlul ilm yang di mana saja akan selalu datang, bukan hanya setiap bulan ketika Dewan Dakwah Probolinggo mengadakan kajian subuh atau kajian gerakan sholat subuh baru kita bisa ngaji? Lah, terlalu banyak tempat-tempat kajian. Bahkan sekarang terlalu mudah untuk kita mendapatkan dari media-media sosial yang kita miliki. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, maka yang baru itu adalah sesuatu yang ingin saya sampaikan di sini adalah rasa keimanan yang senantiasa diperbaharui
dengan nilai ketauhidan yang lebih kuat dan memerangi kemusyrikan dan kemunafikan dalam setiap diri kita. Yang baru itu semangat kebaikan, Pak, untuk hari ini dan masa depan yang direncanakan dari apa yang diharapkan di sisa kehidupan yang sesaat dan sekali ini. Itu yang perlu diperbaharui. Pernah enggak kita ini sering-sering memperbaharui iman, Pak? Kalau memperbaharui rumah sering, Pak. Mau Idul Fitri, mau Idul Adha, rumahnya dicat. Memperbaharui mobil gampang, Pak. Tinggal berani saja utang, Anda punya mobil, Pak. Apalagi hanya memperbaharui pakaian kita yang kita pakai. Terlalu murah. Dengan berbagai merek, Pak. Terlalu murah dan terlalu mudah. Tapi pertanyaannya, sudah kita memperbarui keimanan kita hari ini? Jangan-jangan kita jarang memperbarui iman, Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan begini, Innal imanah la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu thawb. Coba. Sesungguhnya iman itu bisa usang, katanya Rasulullah, sebagaimana usangnya pakaian. Allahu Akbar. Iman bisa usang, Pak. Pakaian bisa kita ganti. Usangnya pakaian bisa kita ganti dengan yang baru. Banyak tukuknya. Tapi bagaimana kalau keusangan iman? Maka fas'alullah, katanya Rasulullah. Fas'alullah, minta tolong sama Allah kalian kita. Kita minta tolong sama Allah. Apa yang kita minta tolong? Ayyujaddadal iman fi qulubikum. Minta tolong sama Allah, katanya Rasulullah, supaya mampu memperbaiki keimanan dari setiap hati-hati kita. Minta tolong dan sama Allah. Allah yang membuat kita iman, Pak. Jadi berbaru itu. Maka ulama mengatakan iman itu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Caranya di antara meningkatkan nilai keimanan itu sering-sering menjadi hamba yang taat, Pak. Sering-sering hamba menjadi hamba yang taat. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Dan berusaha menghindari dari maksiat. Kalau tidak bermaksiat itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya katakan. Tapi paling tidak berusaha untuk tidak bermaksiat. Kan kalaupun kita bermaksiat, maka bersegeralah kita bertaubat. Melakukan taat saja, Pak, belum tentu kita murni 100%. Terhindar dari keriaan. Terhindar dari kemunafikan. Sulit, Bapak. Sulit. Maka amal soleh belum tentu kita diterima, sedangkan amal kemaksiatan pasti dicatat sebagai dosa. Wa ya naudzubillah. Amal soleh belum tentu diterima, Pak. Belum tentu. Punya syarat. Syarat utama itu ada 2. Ikhlas dan ittiba. Di sisi yang lain, makanannya tidak boleh haram, Pak. Kalau makanan haram, sulit amalnya diterima. Sulit diterima makanan haram. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang perlu kita tanyakan pada diri kita terhadap refleksi kehidupan kita. Yakni apa? Sudah meraih sejauh, jangan sampai hanya kita bertanya begini, sudah meraih atau sejauh apa aku hidup. Tetapi adalah sudah seberapa atau sejauh mana aku taat. Ini yang penting, Pak. Ini yang penting yang kita harus tanya-tanya. Tua begini ada usianya mungkin 50-60 tahun. Apa prestasi hidup kita ini, Pak? Apa? Celengan kita ini apa, Pak? Hujah apa kelak di hadapan Allah yang akan mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah? Kita koreksi, Pak. Jangan-jangan ada dosa besar yang ada pada diri kita, malah sebaliknya, yang akan mampu menyeret kita ke neraka. Wa na'udzubillah. Kita ngitung, kita tahu siapa diri kita, Pak. Amalan apa yang paling besar, ayo. Kita tidak pernah menggendong orang tua untuk tawaf. Kita tidak pernah bagi seorang suami yang melayani istri dengan sepenuh hati. Belum pernah, Pak. Atau sebaliknya, istri menghormati suaminya dengan sepenuh hati. Terkadang kita banyak melihat kekurangan-kekurangan pasangan kita.
Prestasi apa, Pak? Anak kita sudah akan menjadi anak-anak penghafal Quran. Bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi mereka paham artinya, paham maknanya, dan bisa menafsirkannya. Prestasi apa terhadap keluarga kita, Pak? Apalagi kita bicara terhadap prestasi terhadap din ini, agama ini. Kita tidak banyak menulis buku, kita tidak banyak menulis tinta sejarah dengan tinta tulisan-tulisan kita. Terus apa yang akan kita banggakan kalau di hadapan Allah? Apa yang akan kita banggakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu sahabat rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqna ghasya, ya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian ini sia-sia? Lah, kita diciptakan ini tidak sia-sia, Pak. Sehingga Allah katakan kehidupan kita ini tidak main-main. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanya senda gurau saja, Pak. Di sisi lain kita dituntut menyadari bahwa hidup ini punya tujuan, tidak disia-sia, tapi di sisi lain Allah ingatkan kehidupan ini hanya senda gurau, artinya sesuatu yang sepele dan sejenak. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita apa prestasi hidup ini. Maka mumpung masih hidup, Pak, masih mumpung sehat, ayo kita komitmen hari ini. Harus ada kita perbaiki satu amal kita, Pak. Contoh sederhana, kalau kita bisa sholat subuh berjemaah, kita melewati tempat yang jaraknya jauh, kita bisa melalui hujan untuk datang ke masjid untuk sholat berjemaah, maka hari ini kita tingkatkan menjadi sholat duhur berjemaah, sholat asar berjemaah, sholat maghrib berjemaah, sholat isya berjemaah. Karena kemarin saya sampaikan tadi malam, sedikit orang sekali yang sholat, Pak, hari ini, Pak, apalagi sholat berjemaah. Hanya sekitar orang yang istiqomah sholat berjemaah itu, Pak, mohon maaf ya, tidak banyak, Bapak, tidak banyak yang sholat berjemaah itu, tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi hanya 2%, Pak, yang orang yang menjaga sholat 5 waktunya itu hanya 2%, Pak, dari umat Islam di Indonesia ini. 2%, Pak, coba Pak, yang istiqomah sholatnya. Yang sering hanya 7-10%. Yang sholat tidak konsisten, Pak, 30-35. Bahkan orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, itu selebihnya, Pak. Itu yang sholat. Belum lagi kalau kita tanya, Pak, ada orang yang sholat tapi tidak paham dengan bacaan sholatnya. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya, paham tidak kita dengan bacaan itu? Bagaimana akan khusyuk sholatnya, Pak? Sedangkan dia lagi berdialog dengan Robnya, berkomunikasi dengan Robnya, tapi tidak paham terhadap bacaannya, tidak tahu maknanya. Maka saya mengajak kepada kita, tidak semuanya. Pertama, kita mulai dari sholat berjemaah, bukan hanya subuh, tapi sampai insya Allah. Mumpung masih hidup, Pak. Kita mati, pingin banyak orang yang nyolatin kita, Pak, ya. Kita pingin banyak orang yang menyolatin kita saat kita mati. Tapi kenapa waktu saat hidup kita tidak mau sholat berjemaah, Pak? Matinya itu mau datang. Sedih, Pak, kalau ada orang mati yang sholat jemaahnya 2 orang, Pak. Yang nyolatin hanya 2 orang. Sedih kita ini, Pak. Sangat mungkin karena orang yang meninggal itu jarang datang ke masjid dan jarang berjemaah, sehingga tidak banyak orang yang datang menyolatinya. Yang kedua, bagaimana kita memperbaiki hari ini sholat kita ini benar, Pak. Bukan hanya asal sholat. Tidak sedikit, Pak, tidak sedikit orang yang sholat tapi tidak tahu makna sholat. Maka saya berharap kita semuanya belajar. Syukur-syukur nanti Ustadz Syuhada sebagai ketua Dewan Dakwah atau Takmir Masjid Hidayah ini memberikan fasilitas.
memberikan fasilitas belajar. Belajarnya tidak usah rame-rame Pak, karena orang tua kadang-kadang malu Pak. Masa belajar sholat sudah tua Pak? Malu, tapi lebih malu lagi sama Allah kalau kita tidak mau belajar sholat. Malu sama Allah. Ini belum lagi bicara gerakan yang sesuai sunnah. Ada orang sholat itu macam-macam Pak. Macam-macam. Maka ini penting. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri ada sholat begini Pak. Allahu Akbar. Allah, saya melihat itu. Jadi muter begini. Ada lagi Allahu Akbar. Saya tidak tahu. Saya tanya siapa. Bahkan saya bertanya. Mungkin saya kurang membaca atau kurang mengkaji. Saya tanya, apa yang menyebabkan kamu begini? Dia ternyata hanya berdalil kata guru saya, harus mendahului yang kanan dulu, baru dibalik katanya begitu. Sesuatu kan harus kanan dulu. Nah ini, kalau orang yang mengamalkan sesuatu berdasarkan dalil tapi bukan pada penempatannya, itu salah. Gerakan-gerakan itu banyak Pak. Tapi jangan mudah menyalahkan orang yang salah Pak. Yang berbeda dengan gerakan kita, bisa saja kita yang kurang baca Pak. Paham? Ada orang yang tahiyatnya di awal begini, ada yang bergerak-gerak. Yang salah itu kalau begini Pak, ya nggak mau tahiyat gitu loh. Jadi jangan mudah menyalahkan orang. Kadang-kadang kita ini pintar ngoreksi sholat orang Pak. Kok sholatnya aneh-aneh gitu? Ngoreksi, sedangkan dirinya perlu dikoreksi. Yang ketiga Pak, belajar ngaji Pak. Ayo Pak, Al-Quran itu menjadi syafaat li ashabi, ya, bagi orang yang berinteraksinya kuat dengan Al-Quran. Maka saya mengajak kepada kita belajar Quran Pak. Maka nanti kalau bisa ada jam-jam khusus, ada di ruangan khusus belajar sholat, belajar ngaji bagi orang yang mau belajar, apalagi yang sudah tua Pak. Siapa tahu ayat yang Anda ajari, surat yang Anda pelajari, itu akan kelak menjadi hujah di hadapan Allah, walaupun hanya satu huruf. Walaupun hanya satu huruf. Yang repot itu malu tidak mau belajar. Tapi dia tidak malu kepada Allah karena dia mengaku hamba Allah tapi tidak mendekatkan diri dengan sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Maka banyak orang ini Pak, banyak orang ini hari ini bingung sekali. Bingung Pak. Bingung dengan kehidupannya. Saya ingin mengungkapkan ada 3 hal kebingungan. Yang ulama mengatakan boleh kita ini risau, gelisah. Risau, gelisah itu boleh Pak. Tapi di sisi lain risau dan gelisah itu ada yang tidak dibolehkan. Maka ulama membagikan 2. Ada humumun aliyah, ada humumun ad'afiyah. Ada kegelisahan, kerisauan yang mengangkat derajat seseorang. Dan dimuliakan dengan kerisauannya itu. Dan ada orang yang galau, gelisah, stres, mampu akan Allah hinakan kehidupannya dengan kegelisahannya. Apa itu? Ada 3 paling tidak saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah orang bingung, gelisah, risau jika dikurangi penghasilan penghidupannya, gajinya. Keuntungannya berkurang, bisnisnya rugi. Tapi tidak banyak orang yang merasa bingung karena saat usianya terkurangi dari setiap harinya. Ada orang yang girang Pak, tiap hari gelisah Pak. Besok tahun baru ini ada yang bingung Pak, apalagi nangis. Yang banyak Pak, yang aneh, orang itu menghitung tengah malam, di malam tahun baru dihitung mundur Pak. 10, 9, terus sampai 1 dihitung. Tapi tidak ada orang yang nangis, ya Allah, umurku sudah mendekati kematian ya Rabb. Ini Pak, ini bahaya Pak. Ada orang yang bingung penghasilannya berkurang, tapi dia tidak bingung saat usianya berkurang. Yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani, hubbul mal wa tulul umur. Ketika manusia, katanya Rasulullah, usianya semakin tua, maka semakin 2 hal yang dia akan mengikuti dengan dirinya. Coba, ini hati-hati Pak.
Jadi jangan gampang orang tua itu ingat mati, Pak. Oh, tambah tua saya tambah soleh, tambah tua saya ingin bertobat, kalau tua saya akan sering-sering ke masjid. Siapa bilang, Pak? Belum tentu, Pak. Karena Rasulullah membantah itu. Ketika orang usia tambah tua, maka akan mengiringi dua hal terhadap ketuaannya itu, Pak. Yang pertama katanya Rasulullah, hubul mal, cinta dunia, Pak. Coba, Pak. Orang tua itu kadang-kadang lebih banyak ingat, bahkan bukan untuk anaknya, untuk cucunya hartanya, Pak. Numpuk harta itu untuk cucunya, Pak. Coba bayangkan. Bukan hanya untuk anaknya, Pak. Tambah eman dari orang tua itu, Pak. Tambah eman, Pak. Bukan tambah iman, Pak. Anak saya, cucu saya, bagaimana ini untuk cucu yang satunya, untuk cucunya. Kalau perlu buat tulisan nama cucunya, Pak. Yang kedua katanya Rasulullah, wa tulul umr. Dia ingin panjang usianya, Pak. Pingin hidupnya, kalau ada sebuah kalimat penyanyi dulu, mungkin Bapak masih ingat, Ebit G.A.D. ya, kalau nggak salah, dia punya nulis judul nyanyiannya itu, syairnya itu ingin hidup 1000 tahun lagi katanya. Kalau nggak salah begitulah kira-kira judulnya itu. 1000. Ustadz kok tahu? Saya dengar saja dari orang yang salahnya. Katanya menciptakan lagu judulnya Kalaulah Aku Bisa Hidup 1000 Tahun Lagi. Kita kira-kira begitulah. Kalau ingin tahu pastinya ngecek sendiri nanti, Pak ya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh bertanya siapa yang ingin hidupnya 200 tahun, Pak? Acungkan tangan, silakan. Saya yakin Anda hidup 110 tahun saja, 120 tahun saja, pasti akan Anda merepotkan banyak orang, Pak. Tapi kita ingin hidup lama karenanya. Tambah tua itu pingin tambah tua lagi, Pak. Seakan-akan tidak mau mati, Pak. Kalau boleh ditawar malaikat Israel, tunggu dulu, Ustaz. Tunggu dulu malaikat. Kan begitu kalau boleh. Tapi kan tidak mungkin, Bapak. Tapi itulah mengiringi katanya Rasulullah dua hal. Hati-hati dengan dua hal ini. Hubbul mal wa tulul umur. Hati-hati. Yang kedua, yang selanjutnya, kebanyakan manusia, sehingga saya ingin mengatakan dalam hal ini, manusia lebih banyak memikirkan waktu schedule-nya. Dia punya program kerja, Pak, tapi dia tidak punya life schedule. Dia tidak punya program kehidupan. Kita ini kadang-kadang punya jam kerja, Pak. Jam kerja jam 7 sampai jam 12, jam 2 jam istirahat, jam 1 buka lagi, berangkat lagi sampai jam 4. Ada jam kerja, Pak. Kalau perlu dicatat agendanya, kerja jam ini, bahkan jam kunjungan kerja. Sudah ada jam kerja, ada kunjungan kerja, itu dicatat, Pak. Tapi kira-kira kita punya enggak jam kerja kehidupan, Pak? Jam kehidupan ada enggak? Pernah enggak kita ini jangan sampai kita terlewati? Kita ini kadang-kadang lebih mudah mau kerja apa, di mana, jam apa, dan makan apa, Pak? Tapi pernah enggak kita ngomong sama istri, Mi, Dek, istriku, duhur besok ini nanti kita sholat di mana ya? Besok subuh ini sholat di mana kita? Coba cari ada sholat di mana masjid yang ada pengajiannya. Sholat duhur di mana kita besok ini? Jarang sekali kita diskusi dengan istri, dengan anak-anak kita tentang life schedule, program kehidupan, Pak. Belum lagi kalau kita berdiskusi dengan anak istri. Nah, kalau saya mati, kira-kira kamu apa? Sering mendoakan istighfar enggak sama ayah bunda? Sering-sering diingatkan, Pak, anak kita ini. Maka saya pernah menulis wasiat, mohon maaf, saya pernah menulis karena saya pernah kena COVID. Saya merasakan kena COVID saya, tapi alhamdulillah waktu itu tidak ke rumah sakit, Pak. Karena kalau dapat di rumah sakit saya takut nanti malah nggak masuk tapi nggak bisa keluar, Pak. Kalaupun keluar kecuali kematian. Maka saya di rumah saya bersama istri dan saya sudah menulis wasiat kepada istri dan anak-anak saya. Salah satu tulisan wasiat saya, dan wasiat itu tidak perlu saya sampaikan semuanya, dan saya tidak sampaikan juga kepada istri dan anak saya karena akan saya berikan kepada orang yang amanah dan ketika saya meninggal untuk saya berikan kepadanya.
kepada anak saya. Salah satu saya ingin menyampaikan, salah satu wasiat saya dan ini saya sampaikan kepada anak-anak saya, tolong jangan lupa dari setiap ba'da sholat, min kulli duburi sholat, dari setiap selesai sholat, baik itu sholat sunnah, lebih-lebih sholat wajib, jangan lupa baca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Minimal 3 kali nak. Lebih-lebih ketika Abi mati, ketika Umi mati nak. Jangan lupa baca itu. Karena Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita Pak, bahwa yang akan mengangkat derajat seseorang tua di dalam yaumil qiyamah kelak di jannah adalah karena istighfar anaknya, bukan istighfar cucunya Pak, bukan istighfar siapa. Sehingga Rasulullah mengatakan amal jariah itu diantaranya waladun saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bukan hanya anak soleh, tapi anak yang mendoakan orang tuanya. Cucu belum tentu Pak. Cucu belum tentu mendoakan kakeknya. Cicit belum tentu mendoakan buyutnya. Jangankan mendoakan, nama kakeknya saja lupa Pak. Kita pun tua ditanya bapak-bapak ini. Bapak ingat nama buyutnya? Jangankan buyut Ustaz. Kakek aja kadang-kadang lupa saya katanya. Bagaimana akan mendoakan? Lu Ustaz ingat. Saya alhamdulillah ingat Pak, sampai 8 saya ingat. Saya Muhammad Ali Zubair bin Ali Ghufran bin Muhammad Ali Ghufran bin Bung Sogati bin Mas'ud bin Tayyibin bin Subli bin Abdus Salim bin Abdul Kabir, saya masih ingat Pak. Ya karena diingat dan didoakan juga supaya mudah untuk mengingat mereka. Maka kita wasiatkan kepada anak istri kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan begini. Biqadril kaddi taksabul ma'ali wa man talabal ula syahril layali. Ini ada syair dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sebesar kesungguhan ya kemuliaan yang ingin diraih oleh seseorang, ya, wa man talabal ula syahiral layali, dan barang siapa yang ingin derajatnya dimuliakan itu, maka ia bersusah payah begadang di setiap malam harinya. Maka kalau kita ingin buat work schedule Pak, kalau siang itu cari maisah boleh, tapi bagaimana malam itu adalah tempat kita mencari akhirat. Kalau di siang kita sulit baca Quran, paling tidak malamnya bisa baca Quran Pak. Jangan sampai hari-hari kita terlewati tanpa baca Quran, walaupun 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cukup Pak, besoknya lagi. Tapi nemen Pak ya. Ya 10 tahun mungkin hatam Pak. Bapak Ibu sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti kita akan menghadapi Ramadan ini. Ada komitmen lah, minimal 3 kali hatam. Minimal Pak, seumur hidup Pak. Ya kalau dapat Ramadan, kalau lah tidak. Semoga Allah menanjangkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Arif Al-Yamani juga mengatakan begini. Inna min i'radillahi 'anil 'abdi ay yashghalaha bima la yanfa'u. Sesungguhnya ya, tanda seseorang yang Allah palingkan dari seorang hamba, Allah akan palingkan hambanya dari Allah. Maksudnya begitu apa? Ya, ayyashghalahu bima la yanfa'u. Dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hati-hati Pak. Ada orang itu dengan sibuk pekerjaannya itu sukses Pak. Oh, lancar jalan sukses pekerjaannya Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa sukses. Tapi dia tidak sukses akhiratnya Pak. Saya maka bilang kepada teman-teman, kepada kita semuanya, saya ingin menyampaikan pekerjaan yang baik itu Pak, pekerjaan yang hebat itu, pekerjaan yang mulia itu dunianya, ketika mampu kita mendapatkan kesempatan untuk sholat di sela-sela kesibukan mencari dunia. Pekerjaan itu dicari. Kalau kita bekerja Bapak Ibu, tapi kita sulit untuk beribadah sholat, tinggalkan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu tidak akan mendatangkan berkah dalam kehidupannya. Ngapain Pak kerja tapi sholatnya tertinggal? Rugi Pak. Kita kejar dunia tapi kita tidak mendapatkan akhirat. Maka sekali lagi, carilah pekerjaan yang mampu mendapatkan kemudahan untuk kita melakukan ketaatan.
Apalagi bosnya memberikan waktu untuk sholat duha. Bagi yang bekerja silakan, ada yang sholat duha, saya sewaktu 2 jam. Oh, kesenangan Pak sampean. 52 menit, ya nemen banget, tak mungkin. Ya paling tidak 10 menit. Bagi Anda yang punya perusahaan, bagi Anda yang punya karyawan, beri waktu untuk apa? Sholat duha. Beri waktu untuk sholat duha. Kenapa? Supaya Anda mendapatkan kebaikan dari kebaikan orang lain, Bapak. Ketika sholat duhur, jangan menunggu, Pak. Ayo, siapa yang mau sholat jamaah, silakan sholat. Kalau perlu yang tidak sholat dipecat, Pak. Berani tidak kira-kira? Saya alhamdulillah, Pak. Saya di pondok, saya absen ustadznya, Pak. Bagi yang 20% di pondok, 20% saja dalam 1 bulan, dia masbuk sholatnya. Masbuk, Pak. Bukan ada jemaah, masbuk saja. Konsekuensinya ada SP1, Pak. Bulan depan dia masih 20% lebih, SP2, Pak. Bulan 3 tidak ada perubahan. Pergi kau, pergi. Saya keluarkan, Pak. Bagaimana dia akan memperhatikan urusan pondok, bagaimana dia akan memperhatikan urusan perusahaan, bagaimana dia akan memperhatikan urusan anak-anak, kalau urusan dirinya dengan Robnya saja dia tidak perhatikan. Perhatikan sholat, Allah akan memperhatikan urusan kehidupan kita, bahkan kehidupan setelah kematian kita. Bapak Ibu yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat menyia-nyiakan waktu ini. Bicara waktu kita nih, bicara kehidupan, bicara waktu, Bapak. Ya. Saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dia mengatakan, "Idha'atul waqti ashaddu minal mauti." Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anil lahi wad daril akhirah wal mauti yaqta'aka 'anid dunya wa ahliha. Ini luar biasa, Pak. Ibnu Qayyim mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu, dia telah memutuskan dari Allah dan negeri akhirat. Sedang kematian itu hanya memutuskan kehidupan dan orang-orang di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini bagi orang yang sudah melewati sholat subuhnya tidak berjemaah, mohon maaf, seumur hidupnya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan hari ini sholat subuh berjemaah. Sampai mati dia tidak akan mendapatkannya. Karena subuh hari ini yang sudah lewat tidak akan pernah kembali kecuali esok hari dan selanjutnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, hamba diberi kemampuan, keimanan untuk datang sholat subuh ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Maka jangan sia-siakan, Pak. Masjid banyak, Pak. Masjid kita nggak hancur sebagaimana di Sumatera dan di Aceh. Kita tidak sulit untuk berjamaah, Pak. Hanya iman yang menyulitkan kita kadang-kadang. Kelemahan iman itu yang menyulitkan kita. Kemalasan kita yang mampu menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Lebih-lebih sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu paling berat bagi orang munafik. Orang munafik itu bukan tidak sholat, Pak. Berat saja. Orang munafik aja sholat, Pak, tapi berat. Semoga kita terhindar dari kemunafikan itu. Bapak Ibu yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semuanya juga, pernah tidak kita ini bersedih, Pak? Sebagaimana yang diceritakan oleh Bashir bin Haris. Beliau mengatakan begini, apa yang dia katakan dalam kitab namanya Mujalasah wal Jawahir wa Jawahirul Alim halaman 46 di 1. Beliau mengatakan begini, marartu bi rajulin ya minal abadil bil Basrah. Saya pernah melewati seseorang ya ahli ibadah di kota Basrah. Wa huwa yabki. Kemudian dia menangis, Pak. Dia menangis. Laki-laki ini menangis. Fakultu, saya bertanya kepadanya, saya mengatakan kepadanya, ma yubakika, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqala, laki-laki itu mengatakan begini, abaki ala ma farrattu min umri wa ala yaumi madha min ajali lam yatabayyan fihi amali.
Luar biasa. Orang ini menangis, katanya beliau mengiti. Saya menangis ini karena umur yang luput dariku dan atas hari yang berlalu dariku. Umurku ini terus mendekati kematian dan hari-hariku terus berjalan. Apa yang menyebabkan itu semua? Ya, min ajli, ya dari apa yang luput dari semakin dekat pula ajalku. Lam yatabayyan fihi amali, sedangkan belum jelas amal perbuatanku. Orang itu nangis. Ya Allah, coba kita ini seumur mulai pagi tadi kita sholat tahajud apa enggak tadi malam, kemudian kita sholat subuh, nanti kita sholat duha apa tidak, kita zikir enggak, kita baca Quran enggak. Kita ini ngewati Pak hari-hari kita ini dengan baik Pak. Ya Allah, kalau tadi malam kita nggak sholat isya berjemaah, nangis sama Allah Pak. Ya Allah, kenapa aku harus melewati ini ya Rob? Duhur nanti kita jangan sampai kita tertidur Pak. Jangan sampai kita terlewati sholat duhur nanti berjemaah Pak. Kalau sampai kita terlewati, nyesel Pak, nangis sama Allah Pak. Kalau kita ini terlewati dengan janji makan enak sama orang, kadang-kadang nyesel Pak. Nggak ikut reunian, nyesel Pak. Walaupun reuninya reuni TK itu saja temannya Pak. Nggak ada kan berubah kan temannya. Reuni SD, SMP, SMA, yang kuliah, itu aja temannya Pak. Nggak ada yang berubah. Tapi kalau tidak sholat hari ini, besok terus akan waktu kita berlalu Pak. Wa ya naudzubillah. Bapak Ibu yang saya rahmati, yang kedua, ini sampai jam berapa? Sekarang jam 5.27. Mohon maaf kalau saya kepanjangan, tolong saya ditegur Pak Nggih. Dengan cara misalnya batu-batu Bapak. Nah itu saya gitu. Ini sampai ini kode Pak, hanya tes ini Pak. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang kedua adalah sebagian orang bingung Bapak. Kita sebagian orang bingung dengan penyakit fisik. Tetapi tidak pernah merasa bingung dengan penyakit hati. Kalau ada di antara kita hari ini sakit gigi Pak, tidak mungkin menunggu 2 hari untuk cari obat. Kalau hari ini kita sakit kepala, tidak mungkin kita menunggu 1 pekan untuk mencari obatnya Pak. Apalagi kita lagi penyakit dalam, jantung, paru-paru, liver, dan sebagainya. Kita akan bayar mahal untuk mencari obat dan mencari dokter untuk mengobati penyakit itu Pak. Sakit Pak. Dan kita tidak mau sakit fisik itu. Tapi pernah enggak kita ini bingung karena sakit hati ini Pak? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa membingungkan dengan penyakit hati. Karena orang yang sakit hati itu yang merasakan orang lain Pak. Kalau sakit fisik yang merasakan diri kita. Tapi kalau penyakit hati yang merasakan tetangga kita, teman kita. Kita ini sombong Pak, yang tahu itu orang lain. Walaupun kita ini mengatakan saya tidak sombong kemana-mana, saya ini tidak ria tapi cerita kebaikannya orang lain, dirinya. Saya ini sebenarnya nggak mau ria sih. Walaupun saya ini ahli sedekah, saya ahli sholat berjemaah, saya ahli ngaji, saya tidak ria saya ini, saya hanya menyampaikan saja. Ada orang begitu Pak, tapi yang dengarkan risih Pak. Ngomong kemana-mana nggak ria, tapi ngomong kemana-mana. Ini hanya kamu yang tahu ya. Tapi besok lagi ngomong sama tetangga yang lain. Kamu aja yang tahu ya. Saya yang nyumbang masjid itu, kalau bukan karena saya nggak mungkin masjid itu berdiri. Tapi ngomong sama banyak orang Pak. Ini yang tahu orang lain. Ini penyakit hati. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tu'adul fitan 'alal qulubi kal hasiril audan. Ya, fa ayyu qalbi asyribaha nukita fihi tuktabu sauda. Apanya? Fitnah-fitnah yang ditampakkan kepada hati seseorang itu Pak, seperti anyaman tikar Pak. Anyaman satu demi satu hati itu akan apa? Akan diberi titik hitam. Nah, kita ini Pak, mohon maaf, contoh sederhana. Ini penyakit hati, contoh sederhana, mohon maaf Pak. Di dalam pengajian begini Pak, sudah gelisah. Nah, ini.
Ciri-ciri orang sakit hati, dia sulit mendapatkan nasihat. Sulit untuk menerima nasihat. Nah, seperti pengajian begini kan nasihat ini, mohon maaf. Ad-din nasihat. Ya. Nasihat Pak, tapi gelisah kita ini. Ustaz jangan lama-lama Ustaz. Hewan saya belum dikasih makan lah, inilah. Macam-macam pikiran, toko belum dibuka, ini nanti saya jual. Sibuk Bapak. Coba nonton bola Bapak. 45 menit kali 2. Belum lagi komentatornya sebelum dan pasca lombanya. Ditonton Pak, bisa 2 jam minimal Pak. Kalau pengajian begini gelisah Pak. Duduknya tidak nyaman. Gitu. Lihat jam. Gitu ya, ntar lagi ada yang batu-batu. Pak itu, 5 menit lagi. Jazakumullah khair. Ya, baik. Nah, saya hanya ingin mengingatkan ya Bapak Ibu yang saya rahmati Allah, ini karena singkat saja. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya As-Sa'di, beliau memberikan penyakit hati itu karena 2 hal. Yang pertama penyakit syubhat. Orang yang pemahaman dan pemikiran menyimpang dan dia ragu-ragu dengan keimanannya. Orang ini penyakit hati luar biasa ini Pak, hati-hati. Orang yang akan mendatangkan penyakit hati itu orang ragu dalam keimanannya. Apa iya sih nanti di kuburan itu akan disiksa? Apa iya di kuburan itu akan dibangkitkan? Apa iya akan ada dihitung? Amal ditimbang amal, ini akan menyebabkan penyakit hati. Ini bahaya. Yang kedua penyakit hati itu karena penyakit syahwat. Berkeinginan lebih terhadap dunia, terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan haknya. Atau kepada jabatan yang bukan haknya atau bukan tupoksinya. Bukan jelas dengan posisinya. Ini hati-hati. Maka saya ingin pada kesempatan ini menyampaikan sering-sering berdoa begini. Allahumma musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Doa begini Pak ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma musyarrifal qulubi syarrif qulubana ala ta'atik. Syarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati. Ya. Maka tunjuki hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Yang meneguhkan hati, maka teguhkan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Ya mukallibal qulub boleh, atau ya musyarrifal qulub, yang meneguhkan hati, maka teguhkan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Allahumma, ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma musyarrifal qulubi, Allahumma musyarrifal qulubi, syarrif qulubana ala ta'atik, syarrif qulubana ala ta'atik, syarrif qulubana ala ta'atik. Hafal ge? Allahumma musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma syarrif qulubana, Allahumma musyarrifal qulub, Allahumma musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Barakallahu lakum. Yang terakhir saya ingin menyampaikan ini 5 menit. Bingung memikirkan hidup bahagia tapi tidak bingung memikirkan bagaimana mati bahagia. Ini sebetulnya yang ini ya, banyak orang memikirkan hidup bahagia. Dia numpuk mencari dunia untuk hidup bahagia, tapi tidak banyak orang yang memikirkan bagaimana mati bahagia. Bapak Ibu, Imam Suyuti mengatakan tanda-tanda orang yang akan mati dalam keadaan tersiksa. Matinya akan su'ul khatimah. Matinya akan su'ul khatimah. Saya tidak perlu berbicara tentang husnul khatimah, tapi tanda-tanda orang yang akan mati su'ul khatimah, matinya tidak bahagia, matinya sengsara, ada 4 menurut Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan yang pertama, senantiasa meremehkan sholat. Hati-hati. Orang yang meremehkan sholat, bukan tidak sholat. Kalau orang tidak sholat itu kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar, katanya Rasulullah. Orang yang meremehkan sholat, Pak. Hati-hati. Bukan tidak sholat, tapi meremehkan sholat. Ini akan berpotensi mati su'ul khatimah. Yang kedua, mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak jelas kehalalannya. Hati-hati Pak, asal makan. Apalagi dia tahu haramnya Pak.
tapi dia makan, dia embat, dia ambil, berpotensi dia akan mati dalam keadaan suul khatimah. Kenapa? Karena ada darah daging yang tumbuh dalam dadanya dari sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram itu akan menyeret ke neraka dan menyiksa kehidupan dan kehidupan setelah kematiannya. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa menyakiti kedua orang tuanya. Hati-hati. Hati-hati, orang yang berpotensi mati dalam keadaan sengsara adalah mereka yang menyengsarakan kedua orang tuanya. Maka mumpung yang masih punya hidup bersama orang tuanya, jangan sampai pintu surga ini tertutup dengan kita tidak melakukan ketaatan, kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah menurut Imam Suyuti, orang yang mati sengsara itu dalam kehidupannya nanti menjadi kematian yang suul khatimah adalah orang yang suka mendolimi orang lain. Mendolimi sesama muslim, Pak. Jangan suka menghina. Karena orang yang suka menghina pada prinsipnya bukan yang terhina yang dihina, tetapi yang terhina adalah dirinya yang suka menghina. Jangan usah dengki dengan nikmat orang lain. Karena pada prinsipnya kita punya nikmat yang terbaik daripada sekedar ukuran harta benda, yakni nikmatnya iman, Pak. Nikmatnya kita bisa berjemaah sholat, nikmatnya kita bisa ngaji, Pak. Kita bisa berzikir, Pak. Kita bisa bertaubat kepada Allah. Itu adalah nikmat di atas kenikmatan daripada mereka yang memiliki segala benda harta bendanya. Bapak Ibu yang saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan karena waktu tidak mungkin, karena saya sudah ditegur jangan sudah 5 menit. Saya sudah mengorupsi waktu. Moga-moga tidak menyinggung dan perasaan jenengan sekalian. Nastaghfirullahaladzim, kalau nanti minta slide-nya saya kirim untuk bisa menjadi kajian bersama. Nastaghfirullahaladzim, sebelum saya tutup. Oh boleh, fadhal. Sedikit Pak ya, tidak banyak ya. Oh boleh, fadhal. Saya boleh minum nggih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur tahun. Barakallahu fiik. Merasakan semuanya apa yang disampaikan Ustaz. Saya ingin bertanya satu saja, Ustaz. Kenapa manusia itu lupa firman Allah wal asri? Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Naam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan seandainya Al-Quran itu hanya diturunkan surat Al-Asr itu masih sudah cukup untuk mengelola atau mengatur umat ini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beliau mengatakan luar biasa pertanyaannya, kenapa banyak manusia yang lupa dengan kalimat atau ayat yang cukup pendek, wal asr, demi masa. Bapak Ibu yang saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini tidak lupa karena kita setiap rumah punya jam. Bahkan jam kita mungkin lebih dari satu, Pak. Ada di kamar tidur, ruang tamu, bahkan di dapur pun ada jam. Ada waktu yang sering kita lihat. Kita pun tidak pernah lupa diingatkan setiap muadzin azan dan setiap waktu yang berganti dari subuh pagi menjelang siang, duha menjelang duhur siang harinya, sore harinya asar. Terbenamnya matahari di maghrib, isya menghadapi waktu malam. Sering kali diingatkan tentang waktu. Bahkan bacaan-bacaan imam dengan waktu itu tentang kadang-kadang membaca ayat wasam, kemudian wadduha, dan banyak tentang hal yang mengingatkan waktu. Tapi kenapa kita tidak ingat waktu? Bukan masalah tidak ingat waktu, tidak lupa dengan kalimat waktu, tapi tidak semua orang yang mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengingatkan Bapak, berbuatlah amalan yang sederhana tapi berkualitas. Supaya waktu itu berkualitas. Di antaranya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ilar rahman
Thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang mudah dan ringan diucapkan oleh lisan dan mampu mendatangkan cintanya Sang Maha Rahman dan mampu memberatkan amal kebajikan di yaumil mizan, di hari timbangan amal. Kalimat itu sederhana, tapi tidak semua orang mau baca, Pak. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita semuanya hafal itu, Pak. Tapi semuanya orang baca tidak. Kenapa kok begitu? Karena Rasulullah ngingatin, Pak. Saya gini, kalimat itu kalau diingatkan Rasulullah, berarti banyak orang yang melalaikan, Pak. Rasulullah mengingatkan ini, karena banyak orang yang melalaikan. Maka saya ingin mengingatkan, satu pertama adalah sering-sering zikir kepada Allah. Memperbaiki iman itu dengan banyak kita berzikir kepada Allah. Di antara, ya kalimat apa saja, kalau Anda mau kalimat itu boleh silakan. Atau kalimat thayyibah yang lainnya, takbir, Allahu Akbar, atau tahlil, la ilaha illallah. Masih, yang penting lisan ini sering. Yang kedua, Pak, sering-sering minta taubat kepada Allah. Baca istighfar, Pak. Kalau tadi itu kalimat thayyibah, baca istighfar. Mudah, Pak, baca istighfar itu. Astaghfirullah, cukup. Kalau ingin panjang ada sultanul istighfar, rajanya istighfar, Allahumma rabbi la ilaha illa anta ila akhirih. Atau doanya istighfarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seorang Abu Bakar yang dia mertua Rasulullah, yang dia juga dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih minta diajarkan istighfar. Apa istighfarnya Rasulullah Abu Bakar, Pak? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Luar biasa maknanya. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini mendolimi diri hamba ini. Dolim ya Allah, banyak waktu yang terlewati tanpa nilai ketaatan. Malah kita banyak melewati waktu dengan banyak bermaksiat, dengan handphone kita, dengan televisi kita, dengan teman kita, dengan pekerjaan kita. Wa ya naudzubillah. Mendolimi. Allah min dzalamti nafsi katsira. Banyak. Abu Bakar mengatakan banyak. Apalagi kita mungkin lebih sangat banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli fa maghfiratan min indik. Maghfiratan min indik. Ampuni hamba karena sesungguhnya pengampunan itu datang hanya dari sisimu ya Allah. Kita mudah Pak minta maaf sama istri, masa pasangan, tapi belum tentu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka sering-sering minta maaf. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kasihani hamba ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca istighfar. Baca istighfar. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, sering-sering ngomong baik, Pak. Ngajak-ngajak baik, minimal kepada anak dan istri, minimal kepada suami. Ingatin. Pak, mau sholat, Pak, entar lagi duhur, jamaah yuk. Makanya jangan jadi di rumah, ke masjid yuk. Kalau perempuan bagaimana? Ya di rumah enggak apa-apa, lebih afdal. Kalau mau diajak sama suami selama tidak ada fitnah silakan. Enak kan, sering-sering ngajak, nah jangan lupa sholatnya, nah jangan lupa ngajinya, nah gitu ajak benar teman. Kadang-kadang kita kan kalau tanya itu makan di mana kita, jarang kan mau sholat jemaah di mana kita hari ini, jarang Pak. Banyak amalan-amalan itu yang bisa kita lakukan, banyak. Kalau amal itu amalan hati Pak, amalan lisan, belum amalan perbuatan fisik. Minimal Pak, mohon maaf, minimal kalau punya uang 1.000 sehari Pak sedekah, 1.000 sehari sedekah. Kalau sebulan berapa Pak? 30.000 kira-kira begitu kurang lebih. Apa ngurangi kemiskinan jenengan? Enggak kan? Apalagi kekayaan Anda. Kemiskinan saja nggak ngurangi Pak. Dengan uang hanya 30.000 sebulan. Pulsa Anda nggak lebih dari 50.000 Pak. Nggak punya paket bingung. 1.000 tiap hari sedekah Pak. Minimal lah, syukur-syukur begitu. Banyak hal sebetulnya, wallahu a'lam. Saya kira itu Bapak bukan masalahnya lupa, tetapi lupa memanfaatkan dari waktu yang terbaik dari setiap hari-hari yang kita lewati. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi dari ibu. Dari ibu dulu mungkin ada. Betul. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawakan kisah-kisah keluarga terdahulu bahwa seperti
musibah itu akibat daripada ulah manusia, sehingga bencana alam seperti banjir yang menelan korban banyak dan selamatnya adalah orang yang beriman. Lalu korelasinya dengan musibah dan bencana yang terjadi di Mas dan sebagainya di Aceh itu sebenarnya apa? Apakah kesalahan yang dilakukan oleh apakah itu juga berlaku dengan kesalahan dari teman-teman kita, saudara kita yang ada di Aceh dan sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya, khususnya dengan berkenan kita ya, dengan masalah ujian ya, ujian yang berlarut-larut. Saya ingin mengatakan, dan ini masalah ini pun hadir, ujian atau musibah yang datang ini Allah sudah ingatkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 ya. Surat Ar-Rum ayat ke-41. Allah katakan gini, zaharal fasad fil barri wal bahr ya, bima kasabat aydin nas. Kerusakan ya yang tampak di darat dan di laut itu sebab karena tangan-tangan manusia, ulah manusia. Bukan berarti sekedar kasat mata yang sekarang orang bukan banjir bandang, tetapi banjir gelondongan. Itu bukan hanya kasat mata karena ditebang pohonnya lah. Kerusakan ulama itu mengatakan, sebagian ulama mengatakan rusak itu sebab manusia itu bermaksiat, Bapak. Jadi kerusakan yang paling parah bukan karena kerusakan fisik, tetapi kerusakan kemaksiatan. Pemerintah, dalam hal ini orang yang diamani dalam memimpin dan mengelola negara. Ulama yang punya tanggung jawab terhadap pemahaman umat untuk memahamkan dinnya. Kita sebagai daripada rakyat dan umat itu sendiri punya tanggung jawab semuanya, Pak. Maka kita harus mengingatkan pemerintah. Ketika pemerintah punya kebijakan yang mampu mendatangkan kemurkaan Allah, hati-hati. Ini kadang-kadang pemerintah, ini yang membuat menjadi Allah murka. Allah mendatangkan musibah itu karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung terhadap kebaikan-kebaikan umat, penegakan-penegakan syariat. Contoh sederhana, kira-kira begini, Bapak. Ini contoh sederhana. Kalau misalnya saya sih jadi presiden, dan tidak mungkin saya akan jadi presiden, Bapak. Percaya. Contoh sederhana. Kita ngambil Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau saya jadi presiden, Pak ya. Dan pasti saya tidak akan jadi presiden. Karena Anda tidak akan pernah memilih saya. Apa, Bapak? Dari dasar ayat ini, pasal ini maksud saya, pasal 1, maka saya akan membuat kebijakan begini. Bagi umat Islam dan semua agama, bagi umat Islam hari Jumat tidak. Sholat Jumat akan dipenjara, Pak. Didenda dan dipenjara kalau perlu. Karena 3 kali dia tidak sholat Jumat, maka akan ada dicap sebagai munafik. Dipenjara, 1 SP, 1 SP2 nanti dipenjara ketiga kalinya sholat Jumat. Bagi orang-orang Nasrani di hari Minggu atau istilah mereka hari Minggu, hari Ahad istilah kita, tidak ke gereja, ditahan, Pak. Gitu. Kira-kira begitulah. Kalau orang Hindu tidak ke wihara ya, ke pura, orang Hindu tidak ke pura, dipenjara, Pak. Yang orang Buddha tidak ke wihara, dipenjara. Begitu seterusnya, Pak. Kira-kira berani tidak pemerintah begitu? Penuh penjara. Kan sama, Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang yang tidak bertuhan, jangan di Indonesia, Pak. Dan orang yang menjauhkan rakyat dari beragama, jangan pernah memimpin bangsa ini. Ini ada pasalnya, Pak. Dan kita sadar, Undang-Undang 45 pembukaan pertamanya itu gimana? Dengan rahmat Allah
bukan Tuhan yang lain, Pak. Allah. Jelas itu, Pak. Maka saya ingin mengajak, kalau saya jadi, jangan kalau ada yang ketua RT RW itu bisa buat undang. Insya Allah tahun depan Anda tidak akan dipilih lagi, Bapak. Kalau buat kebijakan begitu, siapa yang tidak sholat diusir dari RT sini. Serem sekali, Pak. Kenapa? Itu ngundang itu, Pak. Kemaksiatan itu ngundang musibah. Rumah tangga yang di dalamnya tidak ada orang sholat, berarti dalam rumah itu akan akan dekat bencana dalam rumah tangga itu, Pak. Hati-hati, Pak. Maka kebijakan pemerintah itu penting. Sebaliknya ulama juga begitu, Pak. Ulama ini jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Mengingatkan, mendakwahkan. Bukan hanya kepada orang-orang awam dakwah itu. Ingatkan pemerintah, Pak. Ingatkan presiden datang. Bukan datang minta bawa proposal, Bapak. Minta ini, minta itulah. Ulama sekarang ini senang didatangi pemerintah karena dia bawa sesuatu, Pak. Jarang pemerintah datang, Pak, minta nasihat. Dan jarang ulama datang ke pemerintah memberi nasihat. Jarang, Pak. Dan ini menjadi musibah. Bapak Ibu yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita pun juga begitu. Jangan hanya itu kan salah pemerintah, itu kan salah ulama. Kita bagian dari masalah dan bikin masalah, Bapak. Kita ini kadang-kadang, Pak, ya kadang-kadang kita ini, mohon maaf, Pak polisi nyetop dengan baik, Pak. Anda ditanya STNK-nya, nggak punya, ya kan? Mati gini, ditilang, blablas, lampu merah, lampu hijau, kan salah Anda ini, Pak. Keselamatan orang dan keselamatan diri Anda pun terancam dengan karena melanggar. Sama polisi ditilang tidak mau. Pak, minta kebijaksanaan. Coba bahasanya. Bil hikmah, Pak. Kalau bahasa kan begitu. Nyuap, Pak. Anda ini kadang-kadang gitu, Pak. Kita ini sebagai rakyat malah ya memudahkan, mencari kemudahan-kemudahan itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Salah ya saya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kan begitu kadang-kadang ini. Bapak Ibu bisa merahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua akan bertanggung jawab. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggung jawab. Sekecil apapun, siapapun kita, posisi kita apapun. Jadi semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka jangan menghadirkan masalah dengan kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Bukan kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu kan penggadaian, Pak. Tapi bagaimana menghindari masalah dengan kita tidak bermaksiat kepada Allah. Saya kira ini dari saya. Nastaghfirullahaladzim. Apabila ada kekhilafan, kesalahan, nastaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nastaghfirullah. Oh ya. Baik. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita ini lebih bermakna dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita yang terus mendekati pada titik akhir kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Jabbar, ya Qadi al-hajat, ya Rafi' ad-darajat, ya Shafi al-amrad, ya Mujib ad-da'awat, innaka antal mujib as-sa'ilin. La ilaha illa anta ya Allah, la ilaha illa anta ya Rahman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa wa'dika mastata'na min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabb la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghaffar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibud da'awat. Ya Allah,
di dalam kondisi kami berwudu ya Allah, di antara rumah-rumahmu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, dengan keyakinan kami bahwa Engkau maha melihat, maha mendengar, maha mengistijabai setiap permohonan. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa mata kami yang memandang ya Rabb, dari apa yang kami pandang yang bermaksiat kepadamu, dosa telinga kami ya Rabb, yang seringkali mendengar sesuatu yang bermaksiat kepadamu ya Allah, dari nyanyian-nyanyian yang mengandung syahwat ya Rabb, ampuni kami ya Rahman. Ampuni dosa lisan-lisan kami ya Allah, yang seringkali mengungkapkan kata-kata yang pernah menyakiti orang-orang di sekitar kami ya Allah, kepada orang tua kami, pasangan hidup kami, dan anak-anak kami ya Allah. Bahkan terkadang kami berbohong, berdusta dari apa yang kami ucapkan ya Rabb, dan terkadang pula kami memasukkan ke lisan kami sesuatu yang haram ya Rabb. La ilaha illa anta innaka antas sami'ud du'a. Ampuni dosa tangan kami ya Allah, yang mungkin mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang zalim, atau mungkin menyakiti orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ampuni dosa-dosa kaki kami ya Rabb, yang mungkin datang ke tempat-tempat yang bermaksiat kepadamu. Kami enggan kadang-kadang kaki ini melangkah kepada tempat-tempat yang melakukan ketaatan kepadamu ya Rabb. Ya Allah, lebih-lebih dosa hati kami ya Allah, yang kadang-kadang iri, hasad, dengki, ujub, riya, munafik ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Jikalau Engkau tidak mengampuni, sungguh kami termasuk orang-orang yang mendolimi diri kami ya Rahman. La ilaha illa anta innaka antas sami'ud du'a innaka antas sami'ul alim. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepadamu ya Rabb, perbaharui iman kami ya Allah. Sungguh kami sadar ya Allah, iman kami terlalu lemah ya Rabb. Kami sulit menerima nasihat dengan baik ya Allah. Kami sulit untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Rabb. Kami sulit untuk membaca Al-Quran dari setiap harinya ya Allah. Kami sulit menjaga sholat berjemaah kami ya Rabb. Kami sulit untuk senantiasa bersedekah di setiap harinya ya Rahman. La ilaha illa anta, perbaharui iman kami ya Rabb, sehingga kami menghadapmu suatu saat kelak dengan penuh keimanan kepadamu ya Rabb. La ilaha illa anta innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, beri kami kemampuan dan kesempatan ya Allah di sisa umur kami yang terus mendekati kematian. Kami tidak tahu kapan kami mati ya Allah, karena sungguh kematian itu datang bukan hanya milik mereka yang sudah tua renta, bukan milik mereka yang sakit parah, bahkan anak yang baru lahir pun Kau cabut nyawamu ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabb, beri kami kesempatan dan kemampuan untuk menjadi hamba yang senantiasa bertaubat kepadamu. Sungguh terlalu banyak dosa kami ya Rabb. Kami ingin mati dalam keadaan tidak banyak dan memiliki dosa ya Rahman. Walaupun kami sadar kami tidak banyak amal soleh kami, tapi kami tidak membawa dosa-dosa kami menghadapmu ya Rabb. La ilaha illa anta innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, beri kami kemampuan dan kesempatan untuk senantiasa mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah lisan kami ya Rabb, berzikir kepadamu ya Rabb, membaca sholawat, membaca istighfar. Mudahkan ya Rahman, mudahkan ya Rabb. Engkau yang memudahkan ya Allah. Allahul musta'an. La ilaha illa anta. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa asiran taghila wa sabran jamila wa auladan aliman salihan wa du'an mustajabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa wa 'amalin la yurfa' wa du'an la yusma'. غفر الله لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت وهون علينا في سكرات الموت وباعدنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلنا جنتك النعيم يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد إنك أنت الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت.
لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikan keluarga kami, ya Allah, keluarga yang dalam penuh ketaatan kepadamu, ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan pertengkaran yang memberikan penceraian, ya Allah. Jadikan kami keluarga yang rumah kami menjadi surga kami, ya Allah, sehingga kami layak memasuki surga yang sesungguhnya kelak bersama keluarga kami, ya Rabb. La ilaha illa anta innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, PNJ Muhammad Al-Zubair, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa